Duduk saja, sepadu depan duduk. Semua duduk. Ayo kan. Berikan di PGS, Pak. Berikan di PGS. Masuk sini. Mana pada hari ini diberikan kesehatan kekuatan kepada kita hingga kami dari Posko Garuda Sakti telah kedatangan tamu yaitu Sekjen DPP beserta rombongan, kemudian bersama dengan Ketua DPD BKN Sulawesi Tenggara dalam rangka silaturahim yang mana pada hari ini Posko Garuda Sakti baru terbentuk kurang lebih 2 minggu dan alhamdulillah terbentuk juga Kota Kendari, Kota Kolaka dan Kota Bobo. Namun dua instansi tersebut dalam hambatan dan ada halangan sudah sempat hadir di sini dan surat tembusannya mungkin belum sampai ke Ketua DPD BKN Sulawesi Tenggara. Insya Allah mungkin hari itu akan untuk ada halangan dan saya mengucapkan banyak terima kasih pada Sekjen DPP yang mana bersedia hadir di Posko Garuda Sakti di tempat kami yang sederhana ini dalam keadaan apa adanya karena saat ini kemarin kami juga tidak sangka untuk ada kunjungan dari Jakarta dari Sekjen untuk ke Sulawesi Tenggara, namun dalam keadaan emergensi kami juga punya persiapan hanya sebatas ini, mohon dimaklumi. Insya Allah mungkin ke depan itu ada perubahan kantor yang bertempat di Dunhuo, insya Allah dalam waktu dekat ini. Jadi mungkin itu adalah dalam bentuk silaturahmi kami. Semoga apa yang menjadi arahan untuk kami Posko Garuda Sakti agar Pak Sekjen nanti memberikan arahan kepada semua teman-teman yang ada di sini untuk bisa mengetahui mekanisme kinerja Garuda Sakti, Pak. Atas sukupan dan kesiapan PGS Posko Garuda Sakti Provinsi Sulawesi Tenggara beserta pengurus Mungkin Kota Kendari. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia didampingi langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang PPAN. Kemudian tak lupa pula dikunjungi kita oleh Bidang Media dan Komunikasi DPP Aliansi Indonesia. Peran dan keikutsertaan Posko Garuda Sakti dalam hal mendukung kinerja PPAN Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Kendari, saya sangat memberikan apresiasi dan memberikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Posko Garuda. Hari ini ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Sekjen beserta rombongan kita. Pak Sekjen meluangkan waktunya untuk hadir mengunjungi kantor-kantor Aliansi Indonesia yang sudah terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kota Kendari. Jadi mungkin ada penyampaian terkait masalah tupoksi kinerja terkait Posko Garuda Sakti. Tadi kalau bicara tentang BPAN, Saudara Pak Rizal menyampaikan langsung, sekaligus Pak Sekjen yang lebih konkret lagi tadi sudah menyampaikan. Tinggal bagaimana teman-teman terkait tupoksinya di Posko Garuda Sakti, biar Aliansi Indonesia ini khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara
membesar, melebarkan sayapnya sampai di pelosok, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Jadi harapan kita, mari kita satukan visi misi kita, baik itu Posko Garuda Sakti maupun BPAN, bagaimana kita satukan pemahaman, tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Untuk penyampaian lebih lanjut akan disampaikan oleh Sekjen kita mungkin terkait masalah Posko Garuda Sakti. Saya kira itu yang disampaikan. Saya persilakan Pak Sekjen untuk memberikan arahan-arahan terkait Posko Garuda Sakti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera semua. Pertama-tama ada titipan ucapan salam sejahtera, salam sayang Pak Presiden kepada semua rakyat Sulawesi. Salam dari beliau, insya Allah itu kalau waktunya tepat. Intinya beliau juga ingin mengunjungi Sulawesi Selatan. Secara singkat saya kasih gambaran. BPAN adalah aliansi Indonesia, Posko Garuda Sakti aliansi Indonesia, koordinatornya Pak Sanjal BPAN Garuda Sakti Pak Yusuf. Kalau mau memperhatikan di DPP, justru yang paling harmonis, paling mesra itu hubungan Pak Rijal dengan Pak Isweri dibandingkan yang lainnya yang paling. Kalau kita lihat yang lain-lain, ya aliansi semua ya semua ketua aliansi. Tapi kalau beliau berdua sama Pak Yus, jadi orang kalau lihat Pak Rizal pasti ditanya, Pak Yus mana Pak Rizal? Nanti kalau datang ke DPP lihat Pak Yus, Pak Rizal mana? Karena selalu tidak pernah bisa berdua ini. Segitu akurnya udah seperti saudara kandung. Mungkin saudara kandung pun nggak seperti itu Pak. Berdua. Jadi kalau di pusat di DPP segitu mesra, segitu akurnya, itu teman-teman di daerah juga harus seperti itu. Harus sama. Karena toh semuanya aliansi Indonesia. KTA PGS ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Aliansi Indonesia. SK-nya pun ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP Aliansi. Nah, hanya dari namanya Posko Garuda Sakti Aliansi Indonesia. Maka dari namanya saja tentu di Kota Kendari ini sendiri nanti, untuk Kota Kendari bisa 50, bisa 100 posko. Karena posko itu namanya posko mandu. Untuk apa keberadaan PGS? Untuk mendukung kinerja DPD, DPC, DPAC, dan ranting. Mendukung dan mengawal, membela. Jadi kalau DPD-nya ada kesulitan, PGS harus yang pertama tanggap, bukan orang lain. Harus sesama aliansi Indonesia ini tanggap. Saya Pak Ketua, apa yang perlu dibantu? Nah, kemudian berikutnya lagi, posko ini adalah MBU, namanya nanti ke depan Garuda Sakti akan menjadi sebuah organisasi massa, ormasnya aliansi Indonesia. Dia memiliki ADAR dengan legalitas tersendiri, tetapi terintegrasi di bawah aliansi Indonesia. Jadi namanya Onderbo Aliansi Indonesia. Dan akan banyak, bukan hanya Posko Garuda Sakti, banyak PGS, akan lahir 26 badan. Kalau baca ADAR di bawah aliansi Indonesia itu lembaga aliansi
ada 26 badan. Ini baru satu. Nah, Posko Aliansi Indonesia itu namanya Posko, tetap motonya itu menyelamatkan Asia Tenggara. Namanya Aliansi Indonesia. Semua yang namanya Aliansi Indonesia itu motonya sama, visinya, misinya sama, tujuan sama, panca moralnya juga sama. Tidak ada. Jadi yang membedakan kalau DPC melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada DPC, nanti PAC melaporkan dan bertanggung jawab kepada DPC. Tapi kalau Posko Garuda Sakti, dia melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab langsung ke DPP. Jadi kalau dia langsung ke DPP, lalu jangan tiba-tiba karena saya langsung ke DPP terus cuek sama PAC-nya, sama ranting, sama DPD nggak boleh. Karena tugas beliau, kalau ada apa-apa dengan DPP, dengan DPD dan DPC, yang kita tanya pertama nanti, di mana peran PGS-nya? Karena berat tanggung jawab PGS ini, maka dia kita bentuk di tingkat RT dan RW, mengamankan. Coba lihat SK-nya, kan tembusannya lurah, karena belum ada ranting, BKN belum ada. Terus kemana? Ke DPC dan DPD. Nah nanti kalau sudah jadi ormas, sudah deklarasi, dia punya listrik, baru kita godok dari sekian PGS yang ada di Kota Kendari, siapa yang pantas menjadi ketua DPC Posko Garuda Sakti Aliansi Indonesia Kota Kendari. Biar dulu dibentuk di banyak loh, tapi tolong DPD-nya, Pak DPC bantu bentuk PGS-PGS-nya, lalu lihat siapa yang berprestasi. Ini kalau kita cerita seperti undangan kita mengundang kita minta ke DPC. Kalau Kota Kendari kekurangan kader Aliansi Indonesia untuk duduk di DPRD, maka harus dicari dari PGS. Siapa PGS berprestasi? Karena belum tentu nanti ketemu kader aliansi yang bagus di PAC-nya di kecamatan, belum tentu ketemu kader aliansi yang bagus di ranting, belum tentu di DPC. DPC itu kan Dewan Pimpinan Cabang itu kan banyak Pak. Ada berapa orang pengurusnya itu? 10 atau 11? Sekitar segitulah. Kan belum tentu semuanya bisa dijadikan kader aliansi. Kalau tiba-tiba cuma ada 2 atau 3, maka kekurangannya dari mana diambil? Dari PGS. Bedanya kalau hampir sama kayak partai politik, cuma kita bukan partai. Kalau di Golkar namanya Badan Pemenangan Pemilihan Umum. Kalau di PDI Perjuangan namanya PAPU, Panitia Pemenangan Pemilihan Umum. Kenapa? Karena kalau orang struktur Golkar atau struktur PDI nggak bisa dipakai, maka pimpinan pusatnya mencari merangkul orang-orang yang ada di PAPU dan di Bapinu. Jadi secara singkat saya jelaskan, Aliansi Indonesia mencari kader pengurus yang baik. Jadi kita nggak cari massa, mencari pengurus, mencari kader. Makanya orang ini berdua akur-akur aja, masalah nggak ada masalah. Karena sama-sama semuanya kita ini di bawah lembaga Aliansi Indonesia. Jadi namanya saja ini Badan Penelitian Asia Tenggara, BPAN, koordinatornya Pak Rijal. PGS, koordinatornya Pak Yusril. PGS itu ya badan sama juga, hanya dia nggak menyebut namanya itu.
nggak menyebut badan tugasnya negara, tapi tugasnya sama, menyelamatkan aset negara. Dan dia tanggung jawabnya lapornya langsung ke DPP. Semua koordinasi, jadi nggak ada yang namanya bertabrakan, ada tupoksi masing-masing. Ada kasus, misalnya beliau dapat kasus di PGS. Misalnya kan dapat kasus ada korupsi di kelurahan, di kecamatan atau di mana pun kabupaten, maka beliau nanti koordinasi dengan PCC, karena PAC belum ada. Tapi kalau sudah PAC, ya koordinasi dengan PAC, koordinasi dengan DPC. Semakin aktif beliau, semakin banyak dia datang investigasi cari kasus, maka DPC-nya makin enak, makin banyak. Tinggal nanti kalau masalah rezeki, PGS-nya tanya sama ketua DPC, bos, kalau gue dapat berapa nih? Fair sama-sama aliansi, sama Pak Ketua DPD, nanti DPC koordinasi lagi sama DPD-nya, sekian. Sudah, ayo kita jalan. Kalau kita nak mampu bicara ke DPD, bagi-bagi rezeki. Kalau kita misalnya mau koordinasi kerjasama begini Pak, luar biasa. Orang segan sama dia. Tapi kalau belum selesai kasus, malah ditangani pun belum, sudah hitung-hitungan duluan, lewat ini. Kalau kamu mau sama DPC nanti apa yang biasa, belum aja ada wujudnya, sudah hitung-hitungan. Wah, ini Pak namanya PT Santoso. Kita akan jaga. Bantu dulu masyarakat yang kesulitan, bela dulu orang yang punya masalah. Ini di kawasan di sekitar sini PGS ada rakyat yang tanahnya diambil, disobok sama perusahaan. Bela dulu dia. Pak, mana dokumennya? Mana kata-kata selesai dia? Nah, Bapak bikin kronologis nih Pak. Bagaimana dulu sejarah tanah ini riwayat secara singkat? Bikin. Nah, Bapak tekan dulu sebentar. Nanti kalau kami bela, berarti kami berdasarkan tanggal bela. Kalau Bapak bohong, berarti Bapak akan tanggung jawab. Kan? Udah kumpulkan dokumennya semua, koordinasi sama DPC. Pak DPC, ya gimana? Jadi mana posisi ini? Gimana bos? Ini bisa nggak kita bincang-bincang ini? Mudah-mudahan jadi rezeki kita. Rasanya gitu, terbuka. Ada apa nih? Ada kasus gini. Dokumennya belum saya semua lengkap. Kalau besok DPC-nya berkhianat sama PGS dia lapor di telepon ke DPC. Pak, kalau begini Pak, rusak Pak, Kendal Kota Kendari Pak, DPC-nya ini masa saya kasih kasus, dia menyolong sendiri Pak nanganin ketemu semua orangnya, saya tak dilibatkan lagi sebagai tim lapangan. Nah, dia laporan. Sebab seharusnya Pak DPC melibatkan beliau dalam penanganan kasusnya. Kenapa? Memang tetangga dia yang dapat kasusnya, beliau yang paham ceritanya. Harusnya DPC sebagai tim inti di lapangan. Nanti tim yang ada di DPC melengkapi, mendampingi beliau. DPC tangani kira-kira bagaimana nih? Wah, ini urusannya ke Polda ini. Waduh, ini BPN wilayah nih, Tanwil. Pak DPD ini gimana nggak kasus begini? Karena Kota Kendari ini adalah memang kota dia tingkat 2 istilahnya, sejajar sama kabupaten. Tapi Kota Kendari ini kan kotanya, kota provinsinya Sutra. Gimana Pak DPD ini kita tangani kasus ini? Itu bertiga. Pak, kalau berdasarkan ADART, DPP itu hanya dapat jatah berapa Pak? 20%. 80% bagi bertiga. Dapat kasus nih menang, dapat duit misalnya 2 miliar, geser ke DPP 20%. Yang 160 juta
strategi ketiga masih kurang juga, saya anggap oke udah. Cuma 190 juta kan bisa dibagi. Tinggal porsinya, siapa yang dapat kasus. Tapi yang penting tujuan utama membela tadi. Karena kalau kita bela si A, nanti si A ini dari mulut ke mulut dia ngomong, oh ini kasih pengacara tuh, saya bicara sama aliansi. Akhirnya mulut ke mulut semua orang lari ke Indonesia. Ini rezeki itu nggak sekali Pak. Kalau kita sabar, kita selalu akur. Tapi kalau selalu gontok-gontokan ribut dalam rumah tangga Pak, suami istri ribut ya, rezeki jauh Pak. Rezeki jauh. Suami istri nggak cocok, anak melawan orang tua. Rumah sampai kapal pecah, rezeki jauh. Tapi kalau kita akur, pegang kacang orang, tidak akan terjadi perselingkuhan. Yang penting Pak DPD-nya nggak boleh suzon ke DPC, DPC nggak suzon ke PGS, PGS juga begitu. Sesama anggota aliansi dan pengurus pegang kacang orang, hilangkan ini itu sini suzon, apalagi fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kita berbagi, go together, winning together, jalan bareng-bareng, kita raih kemenangan bersama. Jelas porsinya. Saya bilang sama Pak Tawan, bentuk PGS. Bentuk PGS. Karena yang bisa menjangkau kasus di tingkat bawah itu PGS. PGS. Dan grassroots-nya alias itu PGS, karena besok akan di Ormas. Jadi PGS yang aktif, yang betul-betul dia pasti akan dekat sama DPC DPD-nya. Gak usah dikomando pun dekat sendiri dia. Karena Pak yang paling tahu wilayah beliau. Apalagi beliau ini nanti melihat misalnya di wilayah sini di kelurahan sana ada teman baiknya Pak Ketua PGS. Kamu bentuk dari sana. Jadi teman bentuk setiap kelurahan desa pun bentuk PGS. Kalau perlu satu desa itu ada 2-3, kelurahan itu ada 2-3 PGS. Yang dinilai berprestasi oleh DPD dan DPD siapa? DPD-nya telepon ke DPP. Pak Sekjen, itu luar biasa. Itu ketua PGS itu yang Bapak datang ke rumah. Jadi kalau turun, kalau kita bikin acara atau kita menangani suatu kasus, begitu turun ke lapangan, bangga nggak? Loreng keluar semua, jalan di Kendari tutup semua PGS ini. Itu saya rasakan di Kalimantan. Sampai saya terharu di Makassar. Terharu saya di Makassar. Jadi dulu berantem PGS sama BPAM. Saya bawa ke Makassar dua-duanya. Beliau saya bawa, Pak Yus saya bawa juga, Pak Yus ini. Saya bawa ke Makassar. Kenapa? Begitu nemu kasus, BPAM naikin plang, malamnya PGS turunin plangnya. Seminggu kemudian PGS nemu plang, nemu kasus di dekat Empang daerah Maros itu, dinaikin sama PGS. Malamnya diturunin sama DPC-nya. Berantem kan malu, turunlah saya kasih pemahaman baru nanti begitu pas baru-baru ini dapat kasus di Makassar Pak Gadong, jadi namanya orang kita bilangin Pak Gadong, tanahnya diserobot oleh perusahaan Lipo Group, salah satu anggota konsorsium Lipo Group. Lipo ini bosnya Jim Segani. Siapa yang nggak tahu Jim Segani? Dia serobot tanah milik anggota kita. Begitu kita mau pasang plang itu kota Makassar dikuasai sama anak ayah kita. Karena di Makassar itu ada 9 PGS.
satu PGS itu ada yang 40, ada yang 60 anggotanya, ada yang 20. Bapak bayangkan semua PGS turun, DPC dari DPC Bone, JD Ponto, Baru, Palopo, semua turun semua Pak. Dikuasai ratusan orang. Nggak ada yang lampu merah, lampu hijau, nggak berlaku lampu. Ditutup semuanya. Kita hubungan pasang pelangi. Saya sampai terharu Pak. Sekjen aja turun seperti itu. Bagaimana kalau ketua umumnya turun Pak? Bisa-bisa bandara pun ditutup sama anak-anak yang nggak boleh orang lain itu dari ketua umum. Habis sekjen turun ini kan gitu Pak, jalan dikuasai. Dari kita merah, tetap jalan. Yang hijau saya di stop ke dalam aliansi itu. PGS. Saya terharu Pak. Semua nyambung. Nah, sekarang lagi hitungan anak PGS sama DPC-nya, Pak Ibrahim. Ini kalau deal dibayar nih, 300 miliar. PGS dapat berapa nih Pak Ibrahim? Pak Ibrahim dapat daftar list nih. Inggris. Jatah DPC sekian persen, DPP sekian itu, PGS sekian. Jelas Pak. Senang anak PGS, semua DPC-nya senang. Langsung bikin dapat. Jatah sekian persen itu sekian persen. Kenapa? Rata-rata PGS kalau saya itu dapat 50 juta satu PGS. Apa yang nggak suka kan? Satu kasus itu. Bayangkan kalau 3-4 kasus. Belum lagi kalau yang bawa kasusnya anak PGS-nya sendiri. Bapak Palembang, Sumatera Selatan. Anak PGS cari uang susah Pak. Kenapa? Dia lihat sana ada investigasi dari bensin, sana dari PDP, mana-mana bingung dia. Nggak ada jalan lagi, dia kumpulkan 1.000 anggota PPS itu, dia bawain semua di tengah jalan begini, satu semua sholat, sholat bilang semua, pakai barang, yang di stop truk yang ngangkut batu bara. Kan nggak bisa lewat truk. Ya, 560 unit truk angkut batu bara stop berhenti. Heboh Pak, Palembang. Karena yang punya batu baranya siapa? Pak Susno Duaji. Yang 3 mantan Kapolres SP. Turun Pak Susno. Siapa itu? Jadi jagoan di jalan pakai loreng barang jauh. Pas dilihat loreng aliansi. Tanya Pak Susno, siapa yang ketuanya ini? Siap saya. Dia ketua PGS-nya Ruslan. Dia jangan begini. Biarkan ini lewat. Kita bicara begini. Berunding malam itu Pak, jam 11 malam. Apa dealnya Pak? Kata ketua PGS-nya. Saya sudah punya mobil, tapi baru satu. Saya kepingin punya mobil Sport 1. Oke. Terus jatah 1 bulan 8 juta. Deal. PGS punya kerja. Yang kebagian DPC-nya kebagian. DPC kebagian. Cuma ke DPP yang belum. Ketua berapa kali tanya, bagaimana Pak Sekjen? Saya kan nggak tega apresiasi. Itu saya juga sebenarnya. Sebenarnya ketua saya kan sama Pak. Yang penting anggota ini bisa berdaya, bisa hidup. Dengan logo aliansi, seragam aliansi, gunakan kekuatan Pak Ketum. Haji Lubis, gunakan kekuatan DPP. Ada porsi-porsi. Tanya sama Pak Yusuf, siapa Ruslan itu ketua PGS Palembang? Di Kalimantan, PGS juga, tambang batu bara. 6 lea Pulau Bulu. Tambang emas, ya. Gunung Botak, Bonsai. Anak PGS Pak main. Kan
kebagian DPC karena diajak DPC mau duit nggak? Kalau mau ini tunggu saya. DPD-nya pun turun, siapa itu Iksan sana. Akhirnya DPD-nya pun turun ke sana, bagi mereka Pak. Biasanya yang pegang keamanan itu tentara sama polisi, sekarang bagi tambah 1 cangkir lagi kopinya tadi. Kopinya tambah 1 cangkir lagi. Bagi 3, karena kompak. Ternyata cangkirnya manusia ya. Sandi mereka ya. Ini saya cerita hasil koordinasi yang baik. Kalau hasil koordinasi yang nggak baik, nggak usah saya cerita lagi. Kenapa? Nggak usah PGS. Sesama DPC aja bisa gontok-gontokan. Iya kan Pak? Kadang-kadang, tapi mudah-mudahan di Sutra jangan terjadi. Di daerah lain itu Pak, ketua sama sekretaris DPD aja nggak nyambung Pak. Nanti ketua sama bendahara juga nggak nyambung. Itu nggak usah dengan PGS, sesama struktural pun nggak nyambung. Kita DPP mengantisipasi seperti ini supaya terjadi kompetisi yang sehat, yang baik, sesuai dengan moto visi misi tujuan dan program. Kita bentuklah PGS yang orang bertanggung jawabannya langsung ke DPP, tapi tugas dan fungsinya mendukung dan mengamankan kinerja nanti cabang yang jadi kalau terjadi sesuatu yang terjadi itu PGS. Loh, gimana? Anda satelitnya BPAN, ujung tombaknya Aliansi Indonesia di masyarakat. Ya kan? Kenapa Anda kepengen BPAN? Itu satu penjelasan. Kalau masih belum dipahami, coba saya tanyakan silakan. Sudah kita bahas diskusi. Kalau saya mau teruskan, apa kesempatan bertanya? Silakan. Tanya Pak. Sepatu ada yang ditanya. Anggota lain di luar itu. Kalau saya sederhana di DPP, kalau ada terjadi apa di DPC DPD, ya saya tegur ditanya ke DPD. Terjadi sesuatu di PKS, saya tanya DPD sama DPC-nya dulu. Ya Pak, kita sama-sama ada di sini. Terus sampai nggak ngerti, nggak tahu, nggak tanggap namanya. Sementara Aliansi Indonesia itu sesuai dengan moto, visi-visi tujuan dan pancamoranya harus tanggap. Kalau nggak tanggap, bagaimana Bapak mau menyelamatkan aset negara? Bagaimana mau menegakkan keadilan dan kebenaran? Bagaimana mau menjaga negara kesatuan Indonesia? Jadi harus tanggap peka. Tentang itu ada sedikit koreksi, itu sudah bagus. Ya, itu tulisan di bawah yang betulnya tegakkan keadilan dan kebenaran. Keadilannya dulu, bukan kebenaran yang keadilan. Terus nanti kalau saya si Parijal Sokobi untuk hubungi Pak Yus lah, ya. Iya. Supaya pelangnya itu tulisannya nanti rumah rakyat. Jadi seluruh aliansi itu rumahnya rumah rakyat. Rumah rakyat. Posko Garda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia. Ya kemarin sebelum terbentuk itu kan saya sudah koordinasi sama Pak Yus, tapi ya kan seperti itu, makanya terbentuklah seperti itu. Jadi saya sebagai DPD PGS di Sulawesi Tenggara, saya belum tahu bagaimana itu spanduknya, cuma diarahkan seperti itu, makanya saya lakukan seperti itu karena sesuai dengan arahan. Ya, karena memang ini kan masih baru-baru, tapi nanti saya minta oleh Pak Yus supaya nanti seragam semua. Siap. Jadi beliau ini bertanggung jawab mengamankan DPS dan BPAN, dan BPAN ini pun bertanggung jawab membina, mengarahkan dan melindungi PGS ini. Itu sama. Jadi kalau di pemerintah itu ada pejabat struktural, ada pejabat fungsional. Nah ini adalah fungsionalnya lembaga aliansi Indonesia ini.
juga ada yang beda. Ruang lingkup. Nanti kalau sudah deklarasi milik ormas, dia punya sendiri otonom, maka PGS ini nanti sudah nggak ada lagi, poskonya hilang, P di depan itu hilang. Sisanya GS, Aliansi Indonesia Garuda Sakti Aliansi Indonesia. Nanti dia akan punya kepengurusan juga, DPD provinsinya, DPC-nya, siapa ke bawah. Seperti itu Pak. Sebagai ormas, satelitnya, lembaga aliansi. Ini dalam macam kaderisasi, kita mencari kader. Kalau ada struktural yang berhalangan atau struktural yang tak bisa melaksanakan tugasnya, maka PGS ini sudah siap dengan kadernya, gitu? Entah meninggal, Pak Ketua DPD-nya nggak sibuk-sibuk lagi. Untuk sementara PLT diambil dulu orang PGS, Pak, sampai dilaksanakan sudah musjab. Jadi dalam interval waktu, mengisi interval waktu musyawarah tadi, PLT-nya diambil menjabat PJS Ketua DPC. Seperti itu. Itu gambaran dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Siap. Ya. Terima kasih untuk waktu kesempatan kepada saya. Ya. Saya selaku Ketua PGS Kota Kendari. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya, yang terhormat Bapak Sekjen dan rombongan. Ya, terkait pembahasan tadi masalah pertanggungjawaban antara Ketua DPD ke DPC dan DPD. Ya, yang saya tanyakan di sini Pak, kita sebagai DPD, saya sebagai DPD, kemana saya harus bertanggung jawab? Ke DPD, nanti DPD ke DPC, atau DPD aliansi? PGS. PGS itu bertanggung jawab langsung ke DPD. Jadi dia laporan kegiatannya ke DPD. Jadi misalnya begini, itu laporan kegiatan PGS bagian misalnya berkoordinasi dengan DPC dalam penanganan kasus Februari, koordinasi dengan DPC yang diketahui oleh DPD dalam menangani kasus ini. Itu laporannya ke saya. Kalau dalam laporannya itu tidak dia sebutin nama DPC dan DPD, laporan ditolak. Sebaliknya, besok nih Pak DPD dan DPC bikin laporan ke DPP, nggak mencantumkan kegiatan PGS-nya sama kita datang juga. Alias itu nggak ada musuh-musuhan, nggak ada blok-blok. Nggak boleh ini kelompok sana, ini kelompok sini, nggak boleh. Alias itu sama. Namun kita alias tinggal tupoksinya harus jelas. Semua alias ini. Dan kita harus punya jiwa kuasa, colek satu orang sakit semua. Itu mau aliansi. Saya bilang tadi soal itu. Jangan, ini kan kadang-kadang mudah-mudahan itu tadi nggak terjadi. Tapi daerah lain itu tadi saya bilang ribut ini kan gara-gara masalah titik Pak, urusan kampung tengah. Kalau ada urusan kampung tengah, nah ini suzon ke sana, ini suzon ini. Wah ini jangan-jangan dihubungi dengan DPC. Nanti DPC juga sama DPD. Terus saling curiga satu sama lain. Oke. Aliansi Indonesia adalah sebuah lembaga penggerak yang akan membawa perubahan kembali. Kita harus melakukan perubahan. Perubahan di dalam kebiasaan masyarakat harus dimotong oleh